Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silahkan tengok kanan dan tengok kiri sebelahmu. Apakah meja dan kursi kalian sudah tertata rapi? Kalau belum, silahkan ditata terlebih dahulu sehingga meja dan kursi tertata rapi. Nah, sekarang sudah ya. Marilah kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, siapa yang tahu Bu Guru ini membawa apa? Betul sekali. Ibu Guru membawa air. Nah, adakah pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini? Nah, betul sekali, ada yang bertanya, mengapa sih air itu tidak pernah bisa habis? Nah, sekarang Bu Guru jelaskan. Kenapa air itu tidak pernah bisa habis? Dikarenakan adanya siklus air. Ya, siklus air itu seperti apa, Bu? Nah, siklus air itu air yang ada di darat naik menjadi awan sehingga menjadi hujan dan kembali lagi ke darat. Nah, sudah jelas? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya, apa sih sifat-sifat air itu? Nah, coba dilihat air yang dibawa Bu Guru. Adakah warna di air ini? Tidak ada, berarti air itu tidak berwarna. Sekarang yang bawa air silahkan dicium, apakah ada baunya? Nah, ternyata air itu tidak berbau. Berarti kita mengetahui yang pertama, air itu tidak berwarna, dan yang kedua, air itu tidak berbau. Nah, siapa yang tahu air hujan itu mengalirnya seperti apa? Nah, air hujan itu mengalir dari atas genteng, dari atas dan menuju ke tanah. Betul sekali. Berarti air itu jatuh dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sekarang siapa yang tahu permukaan air itu seperti apa? Nah, coba dilihat permukaan air itu bentuknya datar dan tenang, selalu mengikuti tempatnya. Misal tempatnya berbentuk lingkaran, maka air mengikuti menjadi bentuk lingkaran. Terus, selanjutnya ada yang tahu bagaimana fungsi air itu? Betul sekali, ada yang mau jawab? Nah, betul. Air itu berfungsi untuk minum. Nah, yang kedua, air juga untuk mandi. Dan yang ketiga, air berfungsi sebagai irigasi pertanian. Dan masih banyak lagi fungsi air. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika air itu jumlahnya sangat banyak atau bahkan air itu terkena limbah dari pabrik? Yang pertama, ketika air jumlahnya lebih banyak, berarti air akan menjadi banjir. Dan yang kedua, ketika air terkena tercemar, maka akan terjadi seperti ini. Misal, nelayan biasanya produksi ikannya lebih banyak. Ketika terjadi pencemaran air, ikannya akan banyak yang mati sehingga hasil panen nelayan itu menjadi sedikit. Siapa yang masih belum jelas? Alhamdulillah sudah jelas semua ya. Selanjutnya, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu transportasi air itu apa saja? Betul, ada yang menjawab kapal. Ada yang kapal selam, ada yang kapal pesiar, ada yang kapal speedboat, ada juga perahu. Nah, itu termasuk dari transportasi air. Setelah kita membahas transportasi air, sekarang kita
coba membahas tentang olahraga. Siapa yang di sini suka renang? Alhamdulillah, semuanya suka renang semua. Renang itu termasuk olahraga yang berada di dalam air. Selain renang, apa aja sih yang olahraga memakai air? Yang pertama ada renang tadi, yang kedua ada surfing, yang ketiga ada selam, dan ada olahraga voli pantai. Nah, seperti itu ya transportasi di dalam air. Selanjutnya, kita coba beralih ke hitung-hitungan. Ternyata air itu bisa dihitung loh. Nah, setelah ini kita coba belajar untuk menghitung debit air, volume air, dan kita bisa menghitung waktu air dimasukkan ke dalam penampungan. Seperti itu ya. Tapi sebelum kita berhitung, kita selesaikan materi sebelumnya terlebih dahulu. Lanjutkan berhitung volume tersebut di pertemuan berikutnya. Ada yang belum jelas? Alhamdulillah sudah jelas semua ya. Sekarang sudah bel istirahat. Silahkan kita selesaikan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi sebelum kita keluar untuk istirahat, Bu Guru mau tanya, apa yang kita pelajari pada siang ini? Yang pertama, kita belajar tentang siklus air. Yang kedua, kita belajar tentang fungsi air. Yang ketiga, kita belajar sifat air. Dan yang terakhir, kita belajar tentang olahraga dan transportasi air. Untuk pertemuan selanjutnya, kita menghitung debit, volume, dan waktu air. Nah, cukup sekian Bu Guru pelajaran dari 2 hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.